Bersainglah secara sehat, jangan menjatuhkan sesama pedagang. Awal kita merintis warung, tanpa kita sadari kita itu sudah belajar secara otodidak bagaimana caranya berusaha untuk menambah penghasilan warung sembako kita, guys ya. Jadi tanpa kita sadari kita itu sudah belajar bagaimana caranya mencari tempat kulakan yang murah, bagaimana caranya menata warung, dan bagaimana caranya untuk melayani pembeli dengan yang benar ya guys ya. Dan positifnya kita menambah banyak teman, karena dengan kita buka warung semakin banyak masyarakat yang kita kenal di sekitar kita ya guys ya. Jadi kita sangat bahagia awal merintis warung itu guys ya, apalagi ditambah pendapatan yang kita tambah guys ya. Tapi semuanya mulai sirna di saat ada juga pedagang yang ingin membuka usaha warung sembako ya guys ya. Sebenarnya tidak masalah dia buka usaha warung sembako itu, yang menjadi masalah adalah kalau ingin mau mencari pembeli, pakailah dengan cara yang baik, cara yang benar. Jangan mencari pembeli itu dengan cara menjatuhkan harga ya guys ya, karena kalau kita mencari pembeli dengan cara menjatuhkan harga, yang ada nanti di antara kita itu akan terjadi konflik ya guys ya, dan akan menimbulkan masalah. Kenapa saya bilang begitu? Logikanya begini, di saat kita sudah merintis untuk membuka usaha warung sembako, terus tiba-tiba ada pedagang ingin juga membuka usaha warung sembako, pasti saya berbicaranya seperti ini, biarin aja lah, rezeki kan udah ada yang diatur. Itu menurut lisan saya guys ya. Tapi menurut hati kecil saya, persentase yang datang ke warung saya yang awalnya 30 orang, itu 10-20 orang akan ke warung yang baru buka ya guys ya. Apalagi warung yang baru buka itu melakukan perbandingan harga yang sangat vital ya guys ya, alias dia membuat harga barang itu jauh lebih murah dijual di warungnya. Yang namanya masyarakat pasti akan mencari pergi belanja ke tempat yang harganya lebih murah ya guys ya. Jadi secara tidak langsung omset pendapatan kita pasti akan menurun ya guys ya. Namanya masyarakat pasti pada umumnya itu akan memilih harga yang lebih murah untuk tempat belanjanya guys ya. Jadi guys, sempat terlintas di pikiran saya seperti ini juga guys, bagaimana caranya supaya pelanggan setia saya yang sebelumnya itu tetap mau belanja ke warung saya dengan cara memberikan harga yang lebih murah lagi dibanding dengan warung yang baru buka yang tadi itu. Terus itu sempat terlintas guys ya, tapi setelah saya pikir-pikir, yang ada kita akan sama-sama rugi guys sebagai pedagang. Kenapa? Kalau saya sempat menjatuhkan harga, kalau saya melakukan cara itu sama saja saya membanting harga pasaran guys. Yang ada akibatnya tanpa kita sadar ya guys ya, yang diuntungkan di sini itu sebenarnya bukan para pedagang, yang dimana para pedagang itu niatnya itu dari awal buka usaha itu adalah untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin ya guys ya, dengan cara yang relevan. Tapi karena kita melakukan dengan cara membanting harga untuk mencari pembeli, yang diuntungkan di sini tanpa kita sadari adalah para pembeli, yang pada ujungnya kita sesama pedagang itu tidak mendapatkan untung. Jadi kesimpulannya guys, kalau kita melakukan dengan cara menurunkan harga barang dari harga pasar yang sudah ada pada umumnya, yang ada kita itu tidak sama sekali diuntungkan ya guys ya, tapi para pembeli lah yang diuntungkan di sini akibat dari kita membanting harga guys ya. Memang benar tidak ada salahnya cari untung sedikit, yang penting halal. Saya setuju dengan kalimat itu, tapi kita harus memikirkan tindakan dan perilaku kita. Sebagai seorang pedagang, kita itu harus saling menghargai dan menghormati. Saya tidak keberatan Anda menurunkan harga jual barang Anda, asalkan posisi warung yang mau buka usaha warung itu berjauhan dengan warung yang sebelumnya. Jadi dengan begitu, tetapi sebaliknya kalau warung Anda dekat terus Anda saling perang harga, itu menurut saya kurang sehat ya guys ya. Itu tidak baik, karena secara tidak langsung itu sudah tidak ada saling menghargai lagi di antara sesama pedagang, yang ada saling menjatuhkan, dan itu akan mengakibatkan timbulnya konflik, iri, dan adanya kebencian. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita itu cara bahasanya itu sudah tidak sehat guys dari awal. Karena dalam suatu usaha itu pasti ada kompetitor. Kompetitor yang baik itu pasti akan menawarkan barang harga yang lebih murah, asalkan produk yang dijual adalah produk dengan merek yang berbeda. Kalau bisa jangan semuanya dijual di bawah warung sebelah. Ambil beberapa item barang aja yang ingin harganya dijual lebih murah. Jadi guys, jangan ratakan semua barang-barang itu dijual dengan harga murah semua. Tapi yang bagus itu ambil beberapa item aja guys, seperti kayak misalnya beras, minyak. Jadi dengan begitu Anda tidak menjatuhkan warung yang ada di sebelah. Saran saya, kalau ingin bersaing dagang, bersainglah dengan cara yang sehat, yaitu misalnya dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik, senyum, memberikan senyuman kepada pembeli,
ramah, sabar, dan fokuslah kepada warung Anda, misalnya dalam menata warung Anda supaya lebih rapi, belajar menjaga tutur kata Anda supaya lebih sopan terhadap pembeli, menghargai pembeli yang lebih tua. Jadi guys, dan belajarlah untuk tidak membeda-bedakan pembeli, misalnya warga sini harganya normal tapi giliran ada pembeli dari luar kita naikkan harga, itu salah guys ya. Jadi masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersaing dalam usaha dagang. Yang penting guys, seandainya Anda ingin membuka usaha warung sembako dan melakukan penurunan harga terhadap barang yang Anda jual, kalau selisihnya itu masih di antara 200 perak sampai 500 perak, itu menurut saya masih wajar guys ya. Tapi kalau udah di atas 1000 perak ke atas, kalau udah di atas 1000 rupiah ke atas, itu menurut saya sudah tidak wajar guys ya. Anda itu namanya sudah merusak harga pasaran ya guys ya. Jadi guys, bersaing itu secara sehat ya guys ya. Kita percaya guys ya, yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur, tapi kita itu juga harus memikirkan tindakan dan perbuatan kita. Jangan sampai kita melukai yang ada di sebelah kita ya guys ya. Video ini hanya sekedar saran, tergantung dari opini masing-masing ya guys ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye.